Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari bersyukur buat anugerahnya. Sampai hari ini Dia masih menyertai setiap kita. Penyertaanmu
mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kasih-Mu tak pernah habis di dalam hidup kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Meskipun dalam kehidupan kami masih sering melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni jika di dalam tingkah laku kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Terkadang kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau minta Tuhan, dan kami mendukakan hati Tuhan. Dan di dalam hidup kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami jika di dalam relasi kami, tanpa kami sadari, kami juga masih menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Untuk itu bentuklah kami, jamahlah kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup seturut akan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami beralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kembali kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, sebab Allah kita baik. Kasih setianya untuk selamanya. Bersyukurlah. Dengan hati bersuka
ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Nya, cinta kasih-Nya yang memberikan kita hidup. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita katakan, Tuhan, Engkau alasanku hidup. Kami sangat menyadari dan mengakui Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan begitu sempurna memelihara kami dan menopang hidup kami. Dan kami sungguh percaya keberadaan kami hari ini bukan karena kebetulan, tapi semua di dalam kendali dan rencana Tuhan. Dan kami sungguh percaya sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya, seperti pujian kami,
Alasan kami hidup hari ini adalah karena Tuhan. Bapa, pagi ini kami akan merenungkan sejenak kebenaran firman. Engkau yang sudah menghantar kami untuk boleh kami datang di rumah-Mu. Dan kami rindu Engkau menyapa setiap kami. Engkau mengubahkan kami agar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena kami percaya pimpinan-Mu selalu yang terbaik. Ini hamba dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Kami bersatu menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba dan hikmat ilahi memampukan hamba berbicara untuk menyampaikan kebenaran bagi setiap kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Iya. Tidak terasa ya udah tanggal 18. Jadi kita udah menjalani tahun baru ini udah ada 18 hari ya. Masih dalam suasana tahun baru dan sebentar kita akan memasuki tahun baru Imlek tanggal 17 Februari ya, tahun yang baru lagi. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini di awal tahun ini kita akan merenungkan sebuah tema Allah yang memimpin. Ya. Allah yang memimpin kita. Jikalau bukan Tuhan yang memimpin hari ini kita tidak ada di sini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Keluaran pasal 13 kita akan membaca dari ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-17. Saya mohon Bapak Ibu berkenan membaca ayat yang ke-18. Demikian berganti hingga ayat yang ke-22. Kejadian 13 ayat 17. Dalam perikop RAI judulnya Allah menuntun umatnya. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, silakan Bapak Ibu. Tetapi Allah menuntun bangsa itu siap sedia berperang menjelaskan orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah terkasih, zaman ini sering disebut zaman digital, ya. Kalau dulu kita pergi kemana-mana, maka kita perlu tahu dulu rutenya, bertanya kepada orang yang pernah ke sana, itu jalannya arah mana ya. Tapi kalau sekarang kita tinggal melihat apa? Google Maps, ya. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu juga pasti menjadi salah satu, bukan korban sebenarnya, tetapi mengalami pengalaman yang kurang mengenakan ketika di jalan kita ini dicor, ya kan? Nah,
kalau saya bareng sama suami dan anak, hati saya tenang karena mereka bisa baca Google Maps. Charles itu banyak sekali alternatif. Ini loh mama, jalannya kalau mama mau ke gereja, nanti sekali ikut lewat di sini, nanti ikut lagi, dia lagi bawa saya ke tempat, pokoknya lewat Fatmawati, kemudian lewat depan mall ada. Saya bilang, Cal, kalau kamu beritahu mama cukup satu jalan aja, karena mama tidak paham. Ya mama harus banyak tahu supaya nanti bisa mama nyari-nyari kemana kalau ke gereja supaya nggak tidak terlambat. Kalau bareng suami juga gitu. Kalau saya sendirian, nggak tahu ya, mungkin ini nggak pernah belajar. Saya nggak bisa baca di Google. Josh bilang, mama ini paling update. Dan bilang, iya Josh, mama selalu tergantung sama papa dan ibu. Walaupun mereka berdua mahir baca Google Maps, kami pernah punya pengalaman. Jadi kadang-kadang kita ketika menggunakan Google Maps ini, kita bisa dibawa. Kami pernah dengan rombongan hamba Tuhan melewati hutan, waktu itu bensin hampir habis karena ada jemaat di luar kota. Kami maisong, papanya atau mamanya meninggal. Kami lewat hutan, sebelum hutan bensinnya masih ada yang kebosok. Lewat hutan itu hampir setengah jam lebih, masing-masing jam-jam. Wah, ini nanti kalau pas habis bensin terlambat, dia ini, wah kita terus kita harus dorong. Wah, hutan itu benar-benar lebat, jadi itu agak remang-remang, seperti kalau sore udah menjelang matahari terbenam. Ketika kami keluar dari hutan, aduh terang banget, aduh luar biasa ya. Google Map ini memang benar-benar menuntut kita seperti ini. Nah, kadang juga kita dibawa kalau keluar kota lewat persawahan gitu ya. Nah, pengalaman kami itu waktu kami pulang dari Tionghoa Iwan, kami itu mau pulang, udah mau lewat tol, tetapi ternyata hujan dan kemudian juga ada banjir waktu itu, sehingga kami harus kembali ke belakang. Dan Google Maps menuntun kami lewat mana? Pertama dari Banyumanik masuk ke perumahan Candi Golf. Nah, karena itu kan malam, kami kan tidak ngerti, nggak pernah lewat itu. Dari Candi Golf kami dituntun ke Kedung Mundu. Pertama Kedung Mundu itu nggak ada lampu, nggak ada rumah. Terus tak bilang, loh, ini lewat mana nih? Ya pokoknya lewat aja lah, kalau saya loh, ini sepi loh, pilih. Ya, lewat aja. Tapi mana bapak ibu? Lewat kuburan Kedung Mundu. Waktu itu tuh ada kendaraan beberapa. Jadi di depan kami ada 2 kendaraan, kami ada 1 di belakang. Tiba-tiba kendaraan di depan kami itu masuk karena kan gelap ya. Di gapura ada tulisan, saya baca persis, pemakaman Kedung Mundu. Terus tak lihat sekitar kuburan-kuburan, tapi bukan Kristen sih. Kuburan tetangga kita ya, kan juga nggak ada salib sih. Gelap. Terus karena dia udah ngerti sampai di sana, mobilnya gede lagi. Kalau nggak salah itu mobil gede, mobil Fortuner atau Innova. Terus sampai, terus karena gelap kan mungkin ya, dia mulai mundur. Nah, mobil di depan kami itu mulai mundur. Kami mundur kembali ke jalan utama, dia paling terakhir mundur. Setelah itu kami baru dibawa naik ke atas ke Kedung Mundu. Kalau masuk ke sebelah, kalau dari bawah ke sebelah kanan kan ke krematorium. Nah, dari atas krematorium kami baru turun lagi, terus baru ke jalan besar ya, menuju Fatmawati balik ke rumah. Saya bilang, wah ini kalau malam saya sendiri lewat di sini gelap, gak ada orang, wah gimana saya ya? Nah, ini mereka aja bareng saya pakai Google Maps, ya bukan salah sih sebenarnya, tetapi Google Maps ini memang kadang-kadang menuntun kita ke tempat yang nggak enak, bahkan bisa keliru. Kadang-kadang gang buntu, wah, putar arah, dia ngomong gitu, putar arah, balik arah, gini, 100 meter ke depan. Itu Google Maps. Tapi Bapak Ibu, dari firman yang kita baca hari ini, kita tidak dipimpin oleh Google Maps, tapi dipimpin oleh siapa? Tuhan. Sutradara hidup kita itu Tuhan, dan Tuhan tidak pernah salah. Walaupun kadang-kadang seperti tadi mungkin kita melewati kuburan, sawah, hutan. Tapi jika Google Maps kita Tuhan, maka kemanapun dia bawa kita, maka itu pasti yang terbaik. Bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita? Tidak jauh berbeda seperti Tuhan memimpin bangsa Israel pada zaman dahulu. Ya.
yang kita pelajari di firman ini, yang pertama adalah Allah yang memimpin umatnya adalah menurut hikmat dan kedaulatannya. 430 tahun kalau dihitung pas, Israel itu diperbudak di Mesir. Mereka itu menjadi berteriak dan Tuhan mendengar, sehingga akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, di dalam ayat 17 tadi kalau kita membaca, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun, meskipun, tetapi istilahnya jalan ini paling dekat. Nah, kita itu sering mencari jalan yang dekat, jalan pintas, nggak mau jauh-jauh, ribet, capek. Nah, jadi ketika Israel udah keluar dari Mesir, ada jalan yang pendek, ada jalan pintas, ada jalan yang lebih dekat supaya mereka itu tidak menderita di padang gurun, lebih nyaman istilahnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak membawa mereka melewati jalan. Kenapa? Karena ayat selanjutnya berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Firman Tuhan yang berkata itu, jangan mereka menyesal. Seringkali kita tidak ingin jalan jauh. Kita ingin cepat aja lah Tuhan. Kok jauh-jauh sih? Kenapa sih Tuhan menunda? Kenapa Tuhan pending? Kenapa Tuhan tidak segera menjawab? Ya, ini jawabannya. Seringkali kita menuntut Tuhan segera jawab. Sekarang, jangan berlama-lama Tuhan. Aku sudah capek, segera aku sembuh Tuhan. Tapi Tuhan menuntut mereka tidak melewati jalan yang pendek itu. Kenapa? Karena jawabannya adalah jangan-jangan bangsa ini menyesal ketika berperang dan mereka akan kembali ke Mesir. Tuhan tahu mental bangsa Israel. Tuhan tahu iman bangsa Israel. Tuhan tahu sejauh mana mereka kuat untuk menghadapi bangsa Filistin. Walaupun itu jalan paling pendek, tapi itu adalah jalan menuju negeri orang Filistin. Karena Tuhan tahu kemampuan, kekuatan, kehebatan mereka, mental mereka. Tuhan bilang, boleh saja. Kamu belum siap. Kamu masih mental perbudakan di Mesir. Kamu mentalmu, istilah sekarang kalau sering katakan, mentalnya masih mental tahu Bapak Ibu ya. Anak-anak zaman sekarang karena semua serba ada. Tuhan bilang, mentalmu belum kuat. Kamu belum tough. Karena itu kamu tidak boleh lewat di jalan seperti ini. Jadi kalau Tuhan tidak membiarkan mereka lewat jalan pendek, bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan ingin mempersulit mereka di padang gurun, bukan karena Tuhan itu jahat kepada mereka, tidak. Tapi Tuhan tahu jangan-jangan mereka menyesal dan kembali balik ke belakang, padahal tujuan saya ke depan. Ya, Tuhan yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang penuh dengan hikmat, Tuhan yang maha tahu akhir dari segala sesuatu. Bapak Ibu, Tuhan yang memimpin hidup kita hari ini adalah juga Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Mungkin di tahun 2025 ada harapan-harapan kita yang Tuhan pending. Ada jalan kita hampir kita capai. Mungkin ada cita-cita, ada tujuan, ada karir. Hampir loh Om, hampir aja. Tapi kok tiba-tiba Tuhan belokkan arah. Ya, karena seringkali Tuhan melakukan itu karena Tuhan tahu di depan kita ada mara bahaya. Tuhan melakukan itu demi untuk menyelamatkan kita. Karena di depan ada ancaman, ada hal yang menghancurkan kita. Sehingga Tuhan harus membelokkan arah kita. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman ini, Tuhan itu luar biasa ya. Ini barusan hamba-hamba Tuhan, pasangan, majelis dan pasangan ikut kegembiraan. Jadi mengenai kepemimpinan, bagaimana membangun
kehidupan gereja untuk bertumbuh. Gereja itu bukan gedung tapi orang-orangnya ya. Kemarin di akhir daripada acara itu beliau khotbah, rektornya Bapak Hari, saya sangat diberkati. Bapak Ibu, saya tidak munafik kalau saya mengatakan saya takut naik pesawat. Kalau dulu masih saya gadis, saya naik pesawat itu saya senang loh, menikmati, enjoy. Saya dulu pas di dekat jendela, saya lihat ke bawah, sungai itu di bawah itu seperti ular, kelok-kelok. Terus kendaraan mobil itu kelihatan di jalan, tapi kecil seperti mobil mainan, mobil kecil itu ya, jalan-jalan. Saya menikmati. Tapi nggak tahu ya, kok tiba-tiba saya kok di masa tua ini ada fobia. Terakhir saya itu naik pesawat, setelah itu naik pesawat sih, pernah ke Nias itu tuh, bahkan itu dari Medan ke Nias itu tuh naik pesawat kecil, Merpati. Saya juga tidak takut, tapi terus terang, nggak tahu sekarang itu karena banyak dengar ada air, ini jatuh, saya memang tidak. Dan pergumulan saya di tahun ini karena nanti Februari itu Joyce wisuda, tidak ada jalan naik kapal lama banget 5 hari. Ya udahlah naik pesawat. Benar. Saya jujur walaupun saya hamba Tuhan, saya tidak munafik, saya takut. Tapi Tuhan itu mengerti saya. Seperti Tuhan tahu keadaan Israel, mentalnya tidak kuat. Tuhan itu mulai dari Januari Bapak Ibu banyak berbicara kepada saya dan menguatkan saya. Semua hal yang terjadi kita yakin itu bukan kebetulan. Sinyal dari Tuhan untuk dia berbicara. Pertama ketika perjamuan kudus, saya sering loh melihat ayatnya dan selalu pas apa ayatnya. Aku sendiri akan berjalan di depan. Itu saya pas kasih di profil. Kemarin terakhir acara di saat perjamuan kudus ayatnya apa lagi? Kasih setia Tuhan, rahmatnya tidak pernah berubah selama-lamanya. Itu semakin meneguhkan saya. Dan ketika lagi rektornya berkhotbah, ada sebuah ilustrasi dia bilang, anak beliau itu sedang bertumbuh remaja. Jadi sering dia ngajak papanya itu nonton horor. Kenapa ngajak papanya? Karena dia masih remaja, dia takut. Ya, mentalnya belum siap. Nah, jadi nontonnya di rumah. Nah, terakhir papanya cerita satu hari nonton film horor. Papanya ada di dekatnya. Terus pas ada adegan yang menakutkan, ya horor banget. Terus tiba-tiba dia ambil, kan mereka duduk di sofa, dia ambil batu dan tutup mukanya. Dia bilang sama papanya, "Pak, sudah selesai belum?" Persis kayak saya kalau nonton ini. Dia bilang, "Udah selesai belum?" Anaknya bilang, "Pak, udah selesai belum?" "Belum." "Udah selesai belum?" "Oh, sudah." Terus nanti papanya yang menceritakan adegan itu sama dia. Terus pengkhotbah pendeta hari itu bilang, "Kenapa anak saya takut? Kenapa sih harus takut? Lalu saya di sebelahnya kok. Kenapa dia harus tutup mata pakai bantal menonton film horor? Lalu saya ada di dekatnya." Langsung tak saya lihat Tuhan berbicara juga pada saya. "Kenapa sih kamu takut naik pesawat? Aku menghindari." Nah, mungkin itu pergumulan saya ya Bapak Ibu yang takut naik pesawat. Tetapi ketika saya melihat sinyal-sinyal itu, saya melihat Tuhan sedang berbicara pada saya. Jangan takut. Aku ada di depan. Berjalan di depan. Aku ada di sebelah. Jadi setelah mengikuti beberapa hari itu dan juga saat teduh saya lagi menguatkan saya. Bapak Ibu kalau pakai bahan renungan harian dari Santapan Rohani, pasti ingat dari surat Injil Yohanes ketika murid-murid naik perahu di tengah malam. Kemudian tiba-tiba Yesus datang, apa perkataan Yesus sama mereka? Sekali lagi Tuhan menguatkan saya. Aku ini jangan takut. Aduh, saya menangis Bapak Ibu pokoknya di Januari ini lah Tuhan banyak berbicara. Tuhan, Engkau mengerti saya. Nah, ketika saya mempersiapkan ini kok pas temanya buat saya melihat iya Tuhan itu tahu mental orang Israel belum siap berperang untuk menghadapi Filistin. Jadi karena Tuhan tahu, Tuhan tidak membawa mereka menuntun jalan itu. Jadi seringkali ada rencana Tuhan yang indah buat kita dipending sama Tuhan. Ditahan dulu, belum saatnya. Kamu belum siap. Atau mungkin ada perkara besar yang Tuhan percayakan kepada kita, kamu belum siap. Tapi seringkali kita bertanya, mengapa sih Tuhan? Mengapa? Ya, karena Tuhan tahu ancaman itu ada bangsa Filistin akan menyerang, menghancurkan, dan membuat mereka akan binasa ketika berperang. Mereka belum mahir berperang. Mereka masih baru saja berbudak. Mental seorang budak. Tapi ketika mereka akan menghadapi Filistin, wah mereka pasti kamu. Belum pernah berperang. Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan tidak menuntut mereka di sana. Bapak Ibu, sutradara hidup kita adalah Tuhan. Amin. Ya,
Sebenarnya di dalam hidup kita ini nggak ada yang kebetulan. Semua itu Tuhan izinkan demi membentuk kita. Nah, karena itu di tahun yang baru ini kita percaya Tuhan juga akan memimpin kita menurut hikmat dan kedaulatan otoritasnya. Hikmat Tuhan tidak terselami oleh kita dengan kebijaksanaan juga yang tidak bisa kita pahami. Seringkali kita bertanya, mengapa sih Tuhan? Mengapa harus begini? Aku maunya A, kenapa Tuhan kok arahkan B? Aku maunya sekarang, kenapa kok belum? Kenapa masih nanti? Ya, karena Tuhan itu lebih berhikmat. Dengan kebijaksanaannya, dengan kemahamannya ke depan, Tuhan tahu ada ancaman. Itu tidak baik buat kita. Mungkin menurut kita baik, ini buat saya Tuhan. Baik buat saya. Seperti anak saya Charles, ya, dia gap year 1 tahun ini. Kemarin saya bilang, Charles, ketika mama persiapan firman ini, kok mama selalu membayangin kamu ya? Seperti orang Israel tidak diizinkan Tuhan jalan pintas, jalan dekat, tapi dibuat memutar. Sepertinya Tuhan ingin melatih kamu, Charles. Iya mama. Bukannya Tuhan tidak sanggup, Charles, tapi Tuhan sedang melatih kamu. Iya mama. Iya, dia ngomong gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam hidup ini, ketika kita udah menginjak kaki tanggal 18 Januari, kita sampai hari ini itu bukan kebetulan, bukan karena Google, bukan, tapi tangan Tuhan yang menuntun kita hingga tiba sekarang ini. Amin. Oke, yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari di sini adalah Allah yang memimpin umatnya itu adalah juga memproses untuk mendidik dan juga memelihara. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun, berarti gini. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang memegang kendali, Allah yang berjalan di depan menuntun bangsa itu berputar menuju laut Teberau. Ketika sampai mereka di Teberau, ini yang pertama mereka gemetar dan gentar. Tuhan dari belakang tentara Firaun, di depan Teberau, dan mereka bilang sama Musa, kamu mau membawa kami ke sini supaya kami mati. Di belakang tentara, di depan Teberau, maju kena, mundur kena. Bukan hanya itu. Setelah melewati laut Teberau, mereka sampai di mana? Di padang gurun. Mereka bilang, wah, di Mesir itu ada bawang putih, ada merica, gitu kan? Mereka detail. Ada bumbu masak, makanannya enak. Di sini kita makan umum. Nanti ada Tuhan memberi mana dan bawang putih. Kenapa Tuhan membawa mereka 40 tahun mengembara di padang gurun? Apa sih itu? Bapak Ibu, di dalam Alkitab seringkali padang gurun itu tuh diistilahkan sebuah apa? Perjalanan rohani, kelas rohani dari Tuhan. Mereka 430 tahun tinggal di Mesir sebagai umat Allah, tinggal di tengah-tengah orang menyembah berhala. Mereka sudah lupa akan ibadahnya kepada Tuhan. Mereka tidak tahu lagi bagaimana itu menyembah Tuhan, bagaimana itu memuji Tuhan. Karena kenapa? Tinggal di tengah orang kafir. Sekarang Tuhan ingin membawa umat itu kembali mengenal Dia, mendidik mereka. Ini loh aku. Kalau kita melihat 10 hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, itu diawali dengan kalimat, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Apa sebenarnya poin di situ? Esensinya adalah kenal aku. Aku Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Mereka sudah tidak kenal Tuhan. Mereka hanya mengenal Yusuf yang dulu menjadi penguasa di Mesir, dan mereka keturunan daripada Yusuf. Jadi Tuhan bilang, aku yang membawa engkau, aku Tuhan Allahmu, kenal aku. Aku pembebasmu, aku penebusmu. Nah, sekolahnya mana untuk kamu mengenal aku ini? Padang gurun. Kamu ingat bawang merah, bawang putih merica di Mesir? Tak kasih mana kamu? Kamu ingat daging di Mesir? Tak kasih bawang puyuh. Kamu kehabisan air, ini loh kamu lihat. Air yang pahit tak ubah menjadi manis. Ketika kamu kehabisan air, kemudian dibuka pakai tongkat, keluar mata air. Apa yang
membawa mereka melewati padang gurun untuk mendidik, melatih mereka untuk taat, mengenal siapa Tuhan, mengenal kemahakuasaan Tuhan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Melewati padang gurun memang gak mudah Bapak Ibu. Mereka seringkali menjerit, Musa, kami haus. Musa, kami lapar. Ya, itu namanya sekolah sama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pada gunung setiap orang beda, ya. Didikan setiap orang berbeda. Saya seringkali mengatakan cetakan setiap orang itu beda. Ketika cetakan untuk buat kue tart, kue bolu beda ketika kita membuat cetakan nastar, ya. Kemudian ketika kita buat puding, ya. Jadi masing-masing cetakannya beda. Jadi tergantung mau dibuat apa cetakannya. Jadi ketika seseorang ingin membuat, kalau dia seorang ahli mebel, ketika dia akan membuat lemari, membuat kursi, membuat ranjang, maka potongan-potongan kayunya juga beda dan ukurannya beda. Orang bertanya, loh ini kok panjang-panjang, tapi ini kok pendek? Oh ini cuma kursi, jadi potongan kayunya harus pendek. Ini kok panjang-panjang, lebar-lebar? Ya ini ranjang, ini lemari. Beda cetakannya, tapi tujuannya adalah sama. Kalau hanya ranjang tanpa mebel, tanpa meja, tanpa kursi, itu namanya cuma tidak komplit. Tuhan demikian dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin kita itu adalah Tuhan yang mendidik kita. Kenapa Tuhan mendidik kita? Ya, supaya kita mengenal siapa Dia. Israel dengan mental budak tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau mengatakan, ini loh aku, penebusmu yang membawa kau keluar dari Mesir. Kenal, aku penjara, aku penebusmu, aku penyelamatmu. Bagaimana caranya? Pada guru 40 tahun. Ya Bapak Ibu, saya tidak mengerti Tuhan memimpin perjalanan hidup Bapak Ibu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan memimpin plus mendidik. Apa Tuhan tidak sanggup untuk membawa mereka melewati Filistin, dan Tuhan membuat Filistin itu rebah ke tanah dan Israel bisa lewat? Bisa nggak? Bisa. Sangat mudah. Ketika kan seringkali kita kalau Israel berperang melawan bangsa Amalek kalau nggak salah, Tuhan membuat matahari itu gelap. Di bangsa Ai, mohon maaf bukan Amalek, bangsa Ai, Israel gelap, sehingga Israel menang. Seringkali itu Israel cuma melihat, banyak banget ini musuh yang maju terkelihatan, tapi Tuhan yang maju berperang. Israel cuma melihat dan mereka mungkin Tuhan hebat ya. Tapi begitu-begitu Israel masih berkata, Tuhan bisa membuat mereka lewat jalan pintas dan menghadapi tentara Filistin itu, dan Filistin jatuh rebah dan Israel bisa lewat. Tetapi pertanyaannya logika kita, kalau Israel hanya melihat begitu dan mereka lewat dan mereka tentara Filistin mati semua tergeletak dan masuk ke tanah Kanaan, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa menghargai tanah Kanaan. Gampang kok, lewat doang kemudian mati. Apa mereka bisa mengenal, berrelasi dengan Tuhan? Enggak. Karena mereka menganggap semua enteng, gampang. Tapi dengan 40 tahun mereka menyaksikan, ketika mereka akan lewat jalan pintas itu, mereka tidak akan pernah melihat mana, mereka tidak akan pernah melihat burung puyuh, mereka tidak akan pernah melihat air pahit menjadi manis, mereka tidak pernah melihat dari batu kerang mengalir air. Seandainya mereka melewati jalan dekat yang pintas dan nyaman mulus, tapi selama 40 tahun itu di padang gurun itu, mereka menyaksikan bagaimana mana itu turun, bagaimana burung puyuh itu datang, sehingga mereka melihat, ya Tuhan memang hebat. Itu loh Bapak Ibu, tujuan Tuhan memproses kita. Bukannya Tuhan tidak sanggup melakukan, memberikan, mengabulkan semua kita minta, sanggup. Ketika saya merenungkan ini, saya ingat kisah Abraham. Kenapa sih Tuhan memberikan anak kepada Abraham di usia Abraham 100 tahun? Ya, karena Tuhan memproses dia, sehingga akhirnya dia diberi gelar Bapak orang beriman. Abraham tidak akan pernah memiliki gelar Bapak orang beriman itu seandainya
Di usia 70 dia mendapatkan Ishak. Seandainya di usia 60 Sarah mendapatkan Ishak. Beriman, enggak tuh. Dan aku ajar lah, istri saya kan belum mati haid. Dan aku masih muda, masih kuat. Tetapi ketika Sarah mati haid dan ketika Abraham sudah sangat tua, tapi Tuhan baru menggenapkan janjinya, baru Abraham berkata, aku rela mempersembahkan Ishak karena aku tahu. Dalam Ibrani dicatat di pasal 11, Allah bisa menghidupkan orang sudah mati. Kenapa iman itu bisa muncul? Ya, karena udah dilatih, diproses oleh Tuhan selama 25 tahun. Itu sekolah Abraham. Israel cuma 10 tahun. Bapak Ibu, hidup ini adalah sekolah. Sekolah dengan Tuhan. Sekolah sama Tuhan. Ada air mata, ada tawa, ada sakit, ada sehat, ada gagal, ada sukses. Semua itu sekolah di mana Tuhan sedang mendidik kita, sehingga pada akhirnya kita akan berdecak kagum dan berkata, Kau hebat, Engkau maha kasih Tuhan, Engkau bisa diandalkan Tuhan, luar biasa Tuhan. Dan itu kita tidak bisa dapatkan ketika kita melewati jalan pintas, hanya melalui padang gurun. Yang ketiga di sini adalah Allah yang memimpin umatnya dengan kehadirannya yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Allah itu memimpin sehingga tidak pernah meninggalkan. Ayat ke-21 hingga yang ke-22, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Ini esensinya. Dengan tidak beralih. Wah, luar biasa. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu dengan tidak beralih. Luar biasa. Setiap detik. Kenapa tiang awan dan tiang api? Ya, tiang awan karena kalau siang hari pada mulut kan panas banget. Ketika ada awan yang menaungi mereka tidak merasakan panas, luar biasa hebatnya. Jadi di padang gurun itu mereka tidak merasakan panas yang menyengat karena ada awan yang menaungi mereka. Terus kenapa tiang api pada malam hari? Malam hari gelap, tidak ada listrik. Dan di padang gurun kalau malam hari itu dingin menyengat. Tidak tahu berapa derajat, soalnya belum pernah ke Israel juga ya. Tapi dingin, padang gurun dingin. Karena dingin, maka Tuhan hadir di dalam tiang api untuk menghangatkan mereka. Luar biasa Tuhan. Dan tidak beralih. Siang tiang awan, malam tiang api, non-stop. Bapak Ibu, demikian Tuhan menjaga kita di tahun ini dan seterusnya. Apakah ada yang bisa menjamin, memastikan minggu depan, bulan depan, tahun depan terjadi sesuatu begini? Bisa memprediksi dengan pasti? Oh, manusia hanya bisa berspekulasi, manusia hanya bisa merancang. Hidup ini adalah perjalanan iman ibarat orang Israel. Tetapi yang pasti kita lihat di sini adalah ketika orang Israel itu berjalan di padang gurun, setiap fase perjalanan Tuhan memimpin. Ketika mereka berkemah, kapan orang Israel berhenti berjalan? Ketika tiang awan itu berhenti, itu tandanya kamu berhenti dan berkemah di sini. Dan ketika tiang awan itu bergerak, itu tandanya kamu bongkar kemahmu, kamu jalan lagi. Luar biasa. Setiap fase, step by step, langkah demi langkah, Tuhan menuntun Israel sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga akan menuntun kita di tahun ini. Fase demi fase dalam hidup kita, musim demi musim dalam hidup kita, step by step, Tuhan yang sama menuntun. Apakah Israel pernah tahu rute perjalanan yang akan mereka tempuh? Enggak ada Google Maps dan mereka tidak pernah melewati jalan itu. Mereka 400 tahun lebih di Mesir. Mereka tidak pernah tahu jalan itu.
percaya Tuhan itu akan menuntun kita. Ada rencana Tuhan ke depan yang baik, tanah Kanaan yang indah, yang terbaik penuh susu dan madu. Bukan berarti menjadi kekayaan melimpah semua, enggak. Tapi apapun itu rencana Tuhan pasti yang terbaik. Seperti dalam Yeremia, saya senang banget Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Allah, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Kapan Tuhan menyampaikan ini kepada Israel ketika mereka sedang ada di dalam Babel? Mereka bertanya, Tuhan sampai kapan kami diperbudak dikuasai oleh Babel? Tuhan bilang, aku sedang merancang, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Itu rencana Tuhan buat kita Bapak Ibu. Allah kita itu sangat berhikmat. Allah kita itu mengasihi kita tanpa syarat. Juga bukan berarti, karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, ya seenaknya aku berbuat dosa dong. Enggak juga, itu malah tanda tanya. Ini kita sudah benar-benar percaya, apa kita masih sembarangan berbuat dosa? Enggak. Kita malah suci kalau kita melukai hati Tuhan. Kita malah suci kalau kita mengucapkan cita Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku udah berdosa, ampuni aku Bapa. Kita pasti ingin bukan menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan tersenyum melihat kita. Tapi yang namanya manusia punya kebiasaan dosa, itu mau di dalam dosa. Tapi itu bukan alasan. Memang aku begini, aku harus memang apa? Tuhan ampuni aku, Tuhan mengasihi aku, menerima aku pada Tuhan. Bukan. Seseorang sudah mengalami anugerah Allah, dia akan bersandar kepada Tuhan untuk berhenti melakukan dosa dan berusaha. Tuhan, aku ingin bersyukur, aku ingin menyenangkan Tuhan, aku ingin berterima kasih. Bapak Ibu, mari kita menjalani tahun ini dengan percaya pada Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan yang sama yang akan menuntun kita. Apa yang kita khawatirkan? Jika Tuhan bersama kita, bukankah Dia pengendali? Dia yang mengendalikan surga, Dia mengendalikan bumi ini. Kemarin ada seorang hamba Tuhan kirim di grup, dan ada, saya nggak perlu sebutkan namanya, ada yang mengatakan, wah, Bapak Ibu mungkin mendengar informasi ya, ada pesawat dari Jogja ke Makassar kehilangan, tidak ditemukan. Penumpangnya berapa orang? 71 atau 11 yang kurang tahu. Saya ada teman mengirim, wah, Bu Ria mau ke Manado. Kalau dulu saya kita kan, aduh, ini gimana? Enggak, saya mengatakan enggak Tuhan. Tuhan sudah banyak membalaskan saya. Ketika itu Tuhan mengatakan, wah, Bu Ria mau ke Manado loh. Nah ini kecilnya mau ke Makassar, hilang nih pesawatnya. Biasanya kalau udah hilang begitu tidak ditemukan, apa istilahnya ya, mereka udah kembali kepada Sang Pencipta. Enggak ada kegentaran. Bukan karena aku hebat, bukan. Tapi firman yang aku baca di Jerman, benar-benar Tuhan berbicara kepada saya. Itu artinya Tuhan itu tahu kok siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kebobrokan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu juga kegagalan kita. Di situ Dia berbicara, sehingga kita bisa berkata dan mengecek aku, Tuhan, thank you, makasih Bapak. Apakah masih ada alasan bagi Bapak Ibu untuk meragukan Tuhan berjalan di tahun 2026 ini? Masih ada alasan untuk meragukan Tuhan, kuasanya, kasihnya, penyertaannya, pimpinannya? Tentu tidak ya. Nah karena itu mari kita menjalani tahun ini dengan penuh bersandar, percaya dan taat. Sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan, ini sudah montok di sini. Mungkin di dalam mimpi saya bisa mengatakan, waktu itu ada satu quote ya, kutipan yang saya tidak pernah lupa sebelum saya nikah. Ya, dari saat itu berkata begini, lebih baik berjalan dengan iman tetapi bersama Tuhan daripada dengan penglihatan tetapi sendiri. Ya, mari kita jalani dan kita imani firman Tuhan ini. Bukan kita dengar, kita hidupi. Hidup yang percaya bersama sama Tuhan, hidup dengan damai sejahtera. Bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada tantangan, tapi damai, tenang, berjalan bersama Tuhan. Saya rindu dan kita semua dan juga saya, komitmen saya di tahun ini berjalan bersama Tuhan. Suka-sukamu lah Tuhan. Karena
Tuhan, kemanapun Engkau bawa, di Nova, di Gunung, suka-suka. Karena hidup kami milikmu. Karena Engkau nakoda kami. Karena Engkau sutradara kami. Karena Engkau arsip hidup kami. Suka-suka Tuhan. Ya, mari kita percaya Tuhan yang menuntut kita adalah Tuhan yang menuntut Israel, yang membawa mereka untuk mengalami janji Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan firman. Kembali Engkau berbicara kepada kami dan menyatakan siapa Engkau dalam kehidupan umat-Mu Israel pada zaman dahulu. Demikian juga hingga hari ini Engkau tidak pernah berubah. Allah yang sama, Allah yang pernah membebaskan Israel dari Mesir, Allah yang sama yang telah menuntut Israel masuk tanah Kanaan, adalah juga Allah yang memimpin hidup kami hari ini. Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, ini kami, ini seluruh jemaat di tempat ini, jemaat Prosper Pramuan Indah, kami menyerahkan seandainya hidupkan ke dalam tangan-Mu sepanjang tahun ini dan selamanya. Karena Engkau yang memimpin hidup kami, kami tidak takut. Kami tidak khawatir karena Engkau sutradara hidup kami yang tidak pernah salah. Dengan hikmat-Mu Engkau akan menuntun kami. Kami hanya meminta sebuah hati, Tuhan, hati yang rela taat, rela dibentuk oleh Tuhan. Sesuka-Mu Bapa, jadikan kami pribadi seperti yang Tuhan mau. Berkati jemaat-Mu di tempat ini dalam setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Beri anugerah untuk mereka mengalami Engkau di sana. Jemaat Tuhan yang sakit, oh Tuhan, kuatkan iman agar mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi topang iman agar tetap teguh, kuat, setia kepada Tuhan. Yang mengalami persoalan dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan keluarganya, oh Tuhan, itu bukan kebetulan, tapi kiranya di dalam setiap peristiwa itu beri anugerah agar mereka mengalami Engkau, sehingga mereka boleh percaya Tuhan dan mengandalkan